Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum wa 'azzakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan tafsir Juz'il Amma, tafsir Juz'il Thalathin, tafsir Juz 30 di surah Asy-Syarhi, di surah Asy-Syarhi atau surah Al-Insyirah, ayat pertama sampai yang ke-8, dan kita sudah jelaskan sebagiannya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini, dan mungkin tidak kita bacakan secara keseluruhan teks Arabnya, namun kita sebutkan intisarinya saja agar faedah-faedah dari ayat per ayat bisa kita peroleh dengan metode tanya jawab yang ada pada kitab ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Baik. Kita lanjutkan di sini. Dia menyebutkan tentang diangkatnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu ayat dalam surat Asy-Syarh ini, wa rafa'na laka dzikraka, dan kami telah meninggikan penyebutan namamu. Ya, wa rafa'na laka dzikrak. Maka beliau di sini menyebutkan kaifa rufi'a atau kaifa raf'i dzikr nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dimaksud dengan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nama beliau diangkat. Ini apa maksudnya? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat untukmu penyebutanmu atau penyebutan namamu. Maka kata beliau, rafa'allahu subhanahu wa ta'ala dzikran nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi umurin minha ma yali. Maksud Allah Ta'ala mengangkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilihat dari beberapa tinjauan berikut ini. Ya, sisi pendalilannya bisa dilihat dari beberapa poin berikut ini. Yang punya kitabnya itu bisa dilihat ada titik-titik merahnya itu ya. Ada banyak di sini beliau sebutkan alasan-alasan ataupun dalil-dalil pendukung yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ita'uhul Qur'an wa inzaluhu alaihi wa ba'thuhu li khairi ummatin ukhrijat linnas. Di antara tanda-tandanya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Al-Qur'an, dan Allah taala mengutus beliau untuk berdakwah kepada sebaik-baik umat. Ya, jadi para sahabat itu merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang pertama, dan mereka lah yang lebih pantas dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan salah satu bukti ya, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau diangkatnya nama Nabi beliau. Qala Allah Ta'ala 'anil Qur'an, Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an ini bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kemuliaan. Zikrun yang dimaksud di situ adalah syarafun, kemuliaan. Sesungguhnya Al-Qur'an ini merupakan kemuliaan untukmu ya Muhammad dan untuk kaummu, maksudnya kaum muslimin yang ittiba, beriman dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an ini akan menjadi kemuliaan. Ini dalil penting sebagai penjelas bagi kita semua untuk memotivasi kita semua tidak menyepelekan Al-Qur'an. Kenapa? Ternyata Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini bukan untuk Nabi saja. Innahu ladzikrun laka wa liqaumika. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai kemuliaan untukmu ya Muhammad dan untuk kaummu. Kalau kita merasa kaumnya Nabi Muhammad SAW, maka jadikan Al-Quran ini sebagai kemuliaan. Perhatikan Al-Quran ini dan jadikan waktu-waktu kita setiap hari ada bagian dari Al-Quran, bahkan lebih dominan untuk Al-Quran, untuk menunjukkan bahwasanya kita bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya dan kepada kaumnya. Dan lanjutan ayat ini Allah Ta'ala mengatakan wasaufa tus'alun, dan kalian nanti ditanya tentang Al-Quran. Ingat, kita ditanya nanti pada hari kiamat tentang Al-Quran ini. Dalam sehari berapa perhatian kita kepada Al-Quran? Dalam sehari berapa jam, berapa menit, berapa detik perhatian kita terhadap Al-Quran? Ya, ini ditanya oleh Allah Ta'ala, dihisab, ditanya, apa yang kau lakukan setiap hari dengan kitabku, dengan Al-Quran? Wasaufa tus'alun, kata Allah Ta'ala, kalian akan ditanya tentang ini, tentang Quran. Maka dari itu jangan sepelekan Al-Quran. Jadikan waktu-waktu kita itu kalau bisa lebih maksimal, dominannya lebih banyak untuk Al-Quran. Terserah untuk bacanya, untuk mempelajari tafsirnya, untuk menghafalkannya, ya, ataupun berusaha mencari makna-makna yang bisa kita amalkan pada hari itu. Maka kita akan ditanya nanti oleh Allah Ta'ala tentang Al-Quran ini, dan ini kemuliaan. Makanya lihat kata beliau, maksud zikrun syarafun laka wa liqaumika. Sesungguhnya Quran ini syarif, kemuliaan untukmu dan untuk kaummu, wasaufa tus'alun, dan kalian nanti ditanya tentang Al-Quran. Nah, ini tanda nama Nabi Muhammad SAW ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhadallahu, yang kedua, tanda-tanda itu tadi ya, wa rafa'na laka dzikra. Beliau ingin tunjukkan dari sisi mana beliau itu ditinggikan namanya. Yang kedua, akhadallahu al-mitsaqa 'ala an-nabiyyin ayyuminu bih idza bu'itsa wa hum ahya'un. Tanda yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi yang akan diutus, sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bersama mereka, maka mereka diperintahkan untuk mengimaninya, mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang pada pengutusan nabi itu kadang diiringi nabi berikutnya, ketemu antara nabi dengan nabi. Terkadang seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala mengambil perjanjian pada seluruh nabi, sekiranya saat diutusnya mereka ada Nabi Muhammad, maka mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sekiranya Nabi Musa hidup hari ini, maka dia tidak diberikan keleluasan untuk meneruskan nubuahnya, melainkan dia pun harus ikut kepadaku. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Musa itu hidup hari ini, maka dia tidak diberikan keleluasaan dengan risalah ataupun dengan nubuahnya, melainkan dia harus ittiba kepadaku. Nah, ini dalilnya bisa kita dapatkan dalam surah Ali Imran ayat 81. Ya, di antara potongan ayatnya yang bisa menjadi syahidnya, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnahu.
Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi. Ya, ketika aku mendatangkan kepada mereka kitab dan hikmah, kemudian datang kepada mereka rasul yang membenarkan mereka, maka mereka harus mengimaninya dan menolongnya, membantunya. Ini syahidnya. Jadi para nabi pun sudah diambil perjanjian agar mereka membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk membantu beriman dan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wala yan'aqidu li ahadin islamun illa bil i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wal iqrar biha bi qawlihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa jaa dzikrun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahadah bi risalatihi min arkanil islam. Islam seseorang itu tidak akan sempurna. Islam seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikrarkan dengan ucapannya, dengan ucapan syahadat. Ya, berapa banyak jumlah kaum muslimin dari dulu sampai hari ini, dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, setiap yang namanya Islam atau Muslim maka wajib lisannya mengikrarkan satu nama, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka tidak sempurna keislamannya, tidak dianggap keislamannya sampai dia menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syahadatnya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala meninggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa yudawwi hadzal isma al-karima isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 5 marrat fil yaumi wal lailati fil adzan wa kadzalika 'inda iqamatis shalah. Allah Subhanahu wa taala menggaungkan, yudawwi, menggaungkan nama beliau yang mulia Muhammad dalam setiap hari itu 5 kali, 5 waktu. Menggaungkan nama Nabi Muhammad. Tidak ada nama seorang pun di muka bumi ini yang tiap hari itu digaungkan dengan suara yang keras, ya, dikumandangkan dengan suara yang keras, itu tidak ada satu pun di muka bumi ini seorang pun yang namanya diperlakukan seperti itu. Bukan sehari sekali, tapi sehari 5 kali. Kecuali ada yang berlebihan. Jika mau dikuburkan juga azan. Ya kan, itu lebih, itu berlebihan. Ya, tapi aslinya syariat azan itu ada 5 kali dalam sehari, dan itu bukan satu tempat. Seluruh permukaan bumi ini yang di sana dibangun masjid, bahkan yang masih berstatus musola, istilah Indonesia, ya, akan digaungkan nama orang ini, nama orang yang mulia ini, Ismail Karim, ya, nama yang mulia ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Ini kemuliaan, ini tanda wa rafa'na laka dzikraka. Ini terbukti. Enggak ada kita dapati seorang pun di muka bumi ini dari dulu sampai hari ini yang namanya itu dikumandangkan, digaungkan dengan suara yang keras. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan Muhammad seluruh, ya, masjid-masjid nama Muhammad diserukan. Baik. Yang berikutnya, yang ketujuh. Berapa? Sini titik-titik saja, 1, 2, 4 lah, ya. 5. Wa Rabbul Izzah subhanahu wa malaikatuhu yusalluna ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bukti yang lainnya atau yang kelima, salah nanti yang berikutnya lah, ya, dinomori sendiri, bahwa Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat. Dan solawat itu asal muasal maknanya adalah doa, ya. Salatun itu bermakna, ya, doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya
bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atasnya dan ucapkanlah salam kepadanya. Wasallimu taslima. Sampai beliau wafat pun kita tetap diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Ya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat satu kali untuk beliau, Allah akan balas 10 kali lipat dari selawatnya. Ya, demikian juga salam kepada Nabi tetap kita disyariatkan sampai detik ini, sampai datangnya hari kiamat. Selama masih ada kaum muslimin, maka mereka diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau, baik pada amalan-amalan tertentu ataupun pada salat ataupun secara mutlak. Ya, karena sungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat-malaikat khusus yang keliling-keliling di muka bumi ini untuk mengumpulkan salam dari umatnya lalu disampaikan kepada beliau yang berada di alam barzakh. Ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaika sayyahuna fil ardi, inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati assalam. Allah punya malaikat-malaikat khusus yang keliling-keliling di muka bumi ini untuk mengumpulkan nanti salamnya kita lalu disampaikan kepada beliau. Si fulan ngasih salam, si fulan ngasih salam, si fulan ngasih salam. Ya, baik. Nah, ini kemuliaan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian yang berikutnya, kurrira ismuhu fil Qur'ani fi iddati mawatin sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulangnya penyebutan nama beliau di dalam Al-Qur'an. Bal wa ju'ilat fil Qur'ani suratun bi ismihi alaihi salatu wasallam. Bahkan secara khusus ada satu surat di dalam Al-Qur'an dari 114 surat, Allah Ta'ala menamakan surat itu dengan surat Muhammad. Ya, dan disebutkan di dalamnya juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di banyak ayat yang lainnya. Yang berikutnya wa'utiyas syafa'ah al-uzma. Ya, diberikan syafa'ah al-uzma, syafaat yang besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila sayyidu waladi Adam alaihi salatu wassalam, dan beliau dijadikan sebagai pemimpinnya anak keturunan Adam. Ini juga kemuliaan bagi beliau dari makna wa rafa'na laka dzikrak. Beliau diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafa'atul uzma. Syafaat uzma. Uzma ini muannas dari azim, ya, azam. Syafaat yang paling agung, yaitu syafaat pertama kali, di mana manusia waktu itu sudah gelisah, matahari didekatkan di atas kepala, manusia mencari-cari agar ada seorang yang bisa meminta kepada Allah Ta'ala untuk disegerakan hisab. Ya, karena sudah pada tenggelam dengan keringatnya, matahari didekatkan di atas kepala. Mereka datang kepada Adam, Adam pun mengatakan nafsi, nafsi, terus kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan tanda diangkatnya derajat beliau, nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya wa ya'ti syahidan ala ummati yaumal qiyamah. Beliau datang nanti sebagai saksi untuk umatnya pada hari kiamat, ala sairil umam, dibandingkan umat-umat yang lainnya. Jadi beliau nanti akan menjadi saksi. Ini juga merupakan tanda keutamaan beliau. Berikutnya wa huwa sahibul khud wal kautsar. Beliau adalah pemilik telaga yang dinamakan telaga Al-Kautsar. Itu untuk beliau secara pribadi, khusus untuk beliau ada telaga khusus milik beliau yang diberikan kepada beliau nantinya di sana yang dikenal dengan Al-Kautsar. Yang berikutnya wa basyarat bihi al-kutubu al-munazzalatu 'ala al-anbiya'i salawatullahi wasallamu alaihim, bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi maka semua menyebutkan tentang beliau, menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu yuzkaru fi kulli khutbah wa fi khutbatin nikah wa tasyahhud fi sholati kadzalik. Nama beliau juga disebutkan pada setiap khutbah. Ya, pada setiap khutbah biasanya alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin, wassalatu wassalam alaihi wa ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin. Nah, dalam setiap khutbah secara umum
khutbah-khutbah itu tidak meninggalkan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah nikah, ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud di dalam setiap salat, di sana ada tasyahudnya, kecuali salat jenazah, tapi dalam salat jenazah pun ada salawat kepada beliau. Nah, ini bukti ditinggikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa amarallahu bi ta'atihi wa tauqirihi wa ta'zimihi. Banyak dalam Quran Allah perintahkan untuk mentaatinya, memuliakannya, mengagungkannya dengan pengagungan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini beliau banyak sekali membawakan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Kita tidak bacakan semua, tapi di antaranya adalah surat Al-Hasyr yang sering dibawakan oleh guru-guru kita, atau ya dari sisi pendalilan sering membawakan ayat ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Ar-Rasul. Siapa yang dimaksud Ar-Rasul ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh dia kepada kalian, yang dibawa oleh Rasul, fakhudhuhu, hendaklah kalian mengambilnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Apa yang dilarang olehnya itu tinggalkan, ya. Dan yang senada dengan ini banyak sekali, bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 62, surah Ali Imran ayat 31, dalam surat At-Taghabun juga, ya, wa atiullah wa atiur rasul. Banyak yang seperti ini. Surat At-Taghabun ayat 12, surat Al-A'raf ayat 157, ya, atau dalam surah Al-Hujurat, di awal-awal surat Al-Hujurat itu disebutkan bagaimana adab kepada Nabi. Tidak boleh mendahului Nabi, tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi, tidak boleh mengeraskan suara ketika bicara kepada Nabi. Nah, ini adab. Kenapa? Bisa hapus amalnya, ya, bisa terhapus amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi, enggak boleh. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian keraskan bicara kalian kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana sebagian kalian bicara kepada teman yang lainnya, ya, berbicara dengan keras. Apalagi kebiasaan orang-orang Arab, itu kan biasanya ngomongnya keras, gitu ya. Wah, seperti itu. Jangan seperti itu. Bedakan ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Amal kalian bisa batal, bisa hapus. Amal soleh kalian bisa hapus dan kalian tidak merasa amal kalian itu terhapus. Hanya gara-gara terlalu keras suaranya di hadapan Nabi. Ya. Baik, itu dalam surah Al-Hujurat. 6. Jadi intinya itu, ya. Beberapa, dan di sini beliau menyebutkan alasan yang lainnya, tapi itu sudah cukup insyaallah untuk menunjukkan atau membuktikan bahwasanya nama Nabi Muhammad SAW telah diangkat, benar-benar telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya soal. Kita masuk kepada makna fa inna ma'al usri yusra. Ma faidatu tikrar? Ma faidatu takrir? Fi qoulihi ta'ala fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa faidah pengulangan ayat ini? Kan diulang itu kan 2 kali dia. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa faedahnya diulangi 2 kali? Kan sekali aja cukup. Padahal maknanya sama. Apa yang membedakannya? Sama kan? Kedua ayat itu sama atau beda? Sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Sama. Bedanya cuma ada huruf fa-nya saja di awal itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ditaruh fa juga ya sama. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Nah, beliau di sini mengajukan pertanyaan sebagai metode pembelajaran di sini dengan tanya jawab.
Apa faedah pengulangan ini? Maka beliau mengatakan faidatu hadza takrir at-ta'kidu. Faidahnya adalah untuk penguat. Biasa seperti itu di dalam bahasa Arab. Ya, bahkan kita akan dapati di beberapa ayat yang lainnya pun terkadang Allah Ta'ala mengulanginya ya sebanyak 2 kali, dia diulangi lagi, disebutkan lagi ayat yang seperti itu. Tujuannya adalah untuk takkid. Maksudnya apa? Ta'kidu anna ma'al usri yusra, sebagai penguat agar yakin. Itu dia, diulangi itu supaya yakin. Kalau kita kan ini sangat-sangat penting, nah begitu ya, itu misalnya kita jauh-jauh sekali kita ulangi. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Arab juga ada kaidah pengulangan yang tujuannya adalah untuk takkid, untuk penguat supaya orang yang mendengar yakin. Nah, Allah Ta'ala ingin yakinkan kita karena kita orang atau manusia jenis makhluk yang suka tertimpa ragu-ragu. Kita suka tertimpa ragu-ragu dan mudah sekali kita ragu-ragu. Dan syaitan memang di situ ya, mudahnya menggelincirkan manusia dari sisi ini, memberikan, menghembuskan bisikan keraguan-raguan. Nah, Allah Ta'ala ingin balas ya, membantu hamba-hambanya ini supaya enggak terus tergelincir dengan bujukan syaitan yang memberikan was-was di dalam dada, akhirnya ragu dengan pertolongan Allah. Kenapa lama betul sih ini pertolongan Allah ini? Udah capek kami menunggu ini musibah ini. Maka Allah Ta'ala ingin buktikan, fa inna ma'al usri yusra. Masih ragu? Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, kata Allah Ta'ala. Ini takkid saja supaya yakin, kita yakin. Karena terkadang hilang keyakinan itu, ragu. Akhirnya apa? Akhirnya mengambil jalan-jalan pintas. Nah, itu ya, mengambil jalan yang lebih besar mudaratnya. Biasa seperti itu. Karena ketergesa-gesaan, enggak sabar, ragu, kayaknya enggak ada ini. Padahal tinggal kesabarannya saja yang hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan itu pasti. Karena kalau sudah kesulitan, itu tanda sinyal bahwasanya kemudahan akan datang. Ya, enggak ada kesulitan itu terus menerus. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan fa inna ma'a ini kan dzaraf yang menunjukkan dalam waktu itu juga ya langsung disambut dengan kemudahan. Pada waktu adanya kesulitan itu langsung nanti disambung dengan kemudahan. Baik. Kemudian yang berikutnya kata beliau, uzkur ba'dal adillati ala anna syiddah yatba'uhal faraju. Sebutkan sebagian dalil yang menunjukkan bahwa kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan. Syiddah itu kesulitan, kesempitan, nanti akan diikuti dengan al-faraj, ya, kelapangan. Sebagian dalil pendukung yang lainnya. Jadi antaranya apa yang sedang kita bahas ini, yaitu surat Asy-Syarh ini ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalil yang lainnya dalam surat Yusuf ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga apabila para rasul itu sudah mulai terasa gelisah, ya, namanya para rasul, gangguan-gangguan yang mereka hadapi itu sangatlah besar. Terutama ya ini kan dalam surat Yusuf, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ujian dan cobaan bertubi-tubi. Tidak hanya dari satu sisi, tidak hanya dari keluarga-keluarga terdekat juga, kemudian sampai kepada keluarga kerajaan, sampai di situ diuji lagi. Kalau bukan karena kesabaran itu kan tidak sebentar itu ya, bertahun-tahun sampai dia diangkat menjadi raja. Ini kan ceritanya panjang. Kalau bukan karena kesabaran untuk menanti kelapangan, kemenangan dari Allah Ta'ala, maka ya itu akan putus. Kemenangan itu akan terputus karena ketidaksabaran. Pertolongan dari Allah itu akan terputus karena tidak sabar menunggunya. Nah, maka di sini wa dhannu annahum qad kudzibu,
Dan mereka menduga bahwasanya mereka sungguh telah didustai. Ja'ahum nasruna, maka datang kepada mereka pertolongan kami. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian masuk surga begitu saja? Nah, ini kata Allah Ta'ala. Apakah kalian mengira kalian masuk surga begitu aja, nggak ada ujiannya? Ya nggak bisa lah. Kalian saja merasakan, kita semua merasakan bagaimana ketika kita mengikuti jenjang pendidikan. Nah, ini santri-santrinya semua kan, santriwan dan santriwati. Mana bisa naik kelas begitu saja? Harus sesuai dengan ujiannya, diuji dulu. Ujian Al-Qur'annya, ujian hadisnya diuji dulu. Ya, nggak bisa langsung naik seperti itu. Diuji. Jadi jangan mengira langsung naik begitu saja cuma-cuma, nggak bisa. Ya, harus ada ujian dulu, dan ujian itu ya agak menyulitkan, agak membingungkan. Harus mengerahkan tenaga, mengerahkan pikiran dan usaha supaya lulus, nggak hanya lolos, tapi benar-benar lulus. Begitu kurang lebih kehidupan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang kepada kalian semisal ya ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, mereka ditimpa dengan kesengsaraan, kesulitan, keguncangan, hatta yaqular rasul, sehingga rasul pun berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman kepada rasul tadi pun berkata, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah? Sampai ada pertanyaan seperti itu, ini kapan? Ini bukan mengingkari, maksudnya dalam penantian mereka, ya, maka tidak mengapa untuk mengatakan demikian, bukan karena pengingkaran, tapi dalam rangka penantian. Mata nasrullah, ini kapan ini ya pertolongan Allah ini, kan begitu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah oleh kalian pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sehingga apabila kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ayat ini, pertolongan Allah itu dekat. Maka jangan kira kita masuk surga begitu saja. Belum datang kepada kita ujian-ujian. Ya, ujian-ujian kehidupan, silih berganti. Datang satu ujian, sampai selesai kita dapat pertolongan. Lalu kita beranjak berpindah pada ujian berikutnya, sampai benar-benar Allah tinggikan derajat hambanya tadi. Karena lulus lagi, diuji lagi, lulus lagi, naik terus naik. Nah, orang yang gagal terus dalam ujian, tidak sabar menanti pertolongan Allah, maka dia nggak naik-naik, tinggal kelas terus, kan begitu. Ya, kelasnya di bawah terus, kelas 1 terus. Kan tidak mau kita kelas 1 terus ya, naik. Ya, maka dari itu sabar di dalam menghadapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke sini. Berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai maka bangkitlah. Ya, nasab. Dikatakan nasab, mansub, tandanya harokatnya di atas, kan gitu ya, mansub. Jadi fa idza faraghta fansab, apabila telah selesai maka bangkitlah. Apa makna ayat ini? Li ahli ilmi fi dzalika aqwal. Para ulama ada beberapa pendapat tentang ayat ini, fa idza faraghta fansab. Ahaduha, pendapat yang pertama mengatakan, idza faraghta min a'mali dunya wa umuriha fajtahid fil ibadah. Ini makna pertama. Perhatikan dan catat agar kita bisa mengamalkan ayat ini. Fa idza faraghta fansab. Para ulama mengatakan, jika sudah selesai urusan-urusan dunia kalian, maka bangkitlah bersungguh-sungguh untuk ibadah. Jangan sibuk terus dunianya, kan begitu. Karena dunia ini kan untuk wasilah saja, dicari, diambil untuk wasilah. Nah, udah dapat wasilahnya, jalankan ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya, karena udah dapat kendaraannya. Ya, kalian diperintahkan misalnya untuk menuju satu tempat, akan tetapi cari dulu kendaraannya. Sudah, Allah mudahkan kita dapat kendaraan. Nah, dapat.
Setelah dapat, laksanakan itu tadi tugasnya. Tujuan utamanya tadi apa itu? Ke tempat tersebut. Jangan malah sibuk ngumpulin kendaraan terus. Kan begitu, nggak sampai-sampai kepada tujuannya. Nah, ini salah. Ya, begitu juga urusan-urusan dunia kita. Silahkan. Tapi kalau udah selesai, maka bangkit untuk beribadah, berdiri, laksanakan ibadah. Itu makna yang pertama. Jelas ya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan dunia kalian, maka fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tadi dunia yang sudah diberikan. Yang kedua, ada ulama yang memaknai idza faraghta minas shalah fansab, yakni fajtahid fi du'a. Ada yang memaknai jika kalian sudah selesai salat, maka bangkitlah untuk berdoa. Kalau sudah selesai salat, ya, maka sungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Artinya salat maknanya apa? Tadi secara bahasa apa? Doa. Sehingga ketika kita mengerjakan salat, jangan berhenti di kaifiatnya itu saja. Berarti udah takbir, baca doa. Manfaatkan doa-doa di situ. Banyak kan doa-doanya? Datangkan, hadirkan. Ya. Di antara dua sujud ada doa kan di situ? Yaitu duduk di antara dua sujud kita doa. Ya, ketika ruku ada doa. Ketika apalagi tasyahud, setelah membaca doa tasyahud ada doa. Ketika sujud ada doa. Nah, di situ. Nah, itu ada yang memaknai demikian. Atau nanti kita dapati sebagian ulama mengatakan setelah selesai salam maka manfaatkan untuk berdoa. Ini ada khilaf di sana. Tapi kalau di dalam salat itu tidak ada khilaf. Bahwasanya bolehnya berdoa ketika sujud, selesai tasyahud, doa-doa yang bebas atau doa yang muqayyad yang memang berkaitan dengan salat itu sendiri. Baik, ada yang memaknai demikian. Jika kalian mengerjakan salat, maka sungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Karena itu inti dari salat. Inti dari salat itu sebenarnya adalah untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu doa ibadah, tahu doa ibadah ya? Maksudnya setiap perintah ibadah kan ada harapan. Itu namanya doa ibadah. Anda puasa, apa harapan Anda? Surga kan? Nah, itu doa itu namanya. Kita berharap. Kita sedekah, apa harapan kita? Ya pokoknya sedekah aja. Nah, itu tidak paham berarti sedekah. Ya, namanya setiap ibadah, makanya dia katanya doa ibadah. Doa ibadah itu maksudnya setiap ibadah yang diperintahkan pasti mengandung doa. Permintaan, apa yang kita minta sih? Kan begitu. Kita melakukan sesuatu ibadah, apa yang kita minta? Ada pasti, walaupun tidak terucap, tapi ada yang kita inginkan, ada yang kita tuntut dari Allah Ta'ala. Itu namanya ya doa ibadah. Maka begitu juga ketika kita sholat, ada doa yang diucapkan, ada doa dalam artian sholat itu adalah harapan kita, ada yang kita tuntut dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita minta darinya. Ketiga, ada yang memaknai fa idza faraghta fansab, yaitu idza faraghta min tablighir risalah wa jihadil adu fajtahid fil hamdi wal istighfari wa tasbihi. Kama qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ada yang memaknai yang ketiga, pendapat yang ketiga, karena beliau di sini membawakan tiga pendapat saja. Yang ketiga maknanya, jika kamu telah selesai dari menyampaikan risalah, telah selesai berjuang jihad ya menghadapi musuh-musuhmu dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, maka hendaknya memuji Allah, beristighfar dan memperbanyak tasbih ya, memperbanyak memuji Allah dan beristighfar sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr ini ya, ayat pertama sampai ayat ketiga. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Ta'ala, fasabbih. Nah, diperintahkan. Kalau udah menang justru diperintahkan untuk ya bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbik, dengan memuji-muji Rabbmu. Wastaghfir, dan banyak istighfar. Lihat, sudah menang perang justru diperintahkan perbanyak istighfar dan memuji-muji
Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ya, innahu kana tawwaba. Allah itu Maha menerima taubat. Disuruh taubat udah menang. Nah, makanya ketika selesai sholat, Nabi SAW didapati beristighfar. Ini juga bisa masuk kepada makna tadi. Fa idza faraghta fansab. Jika udah selesai kalian sholat, istighfar. Ini juga udah menang, istighfar. Ketika sudah dimenangkan oleh Allah, perbanyak istighfar dan berzikir. Baik. Jadi itu 3 makna tadi ya. Ada 3 makna yang disebut oleh para ulama dari makna ayat fa idza faraghta fansab. Nah, lalu kita melihat di sini, kita tidak membacakan ini semua, tapi saya ringkas saja karena terlalu panjang di sini. Ada menyampaikan beliau menyampaikan khilaf para ulama tentang masalah berdoa setelah selesai sholat. Ya, berdoa setelah selesai sholat. Kata beliau sini, hal yushra'ud du'a ba'da sholat. Apakah berdoa disyariatkan setelah selesai sholat? Yaitu doa mengangkat tangan selesai sholat 5 waktu. Nah, di sini beliau menyebutkan ada 2 pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya, ada 2 pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyebutkan, dan ini yang sangat masyhur, bahwa doa setelah sholat itu disyariatkan, bahkan mustahab. Ya, bahkan mustahab. Doa setelah sholat itu disyariatkan, bahkan mustahab. 6. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan sama sekali. Ya, pendapat yang lain mengatakan tidak disyariatkan sama sekali berdoa setelah sholat. Dan di sini beliau membawakan argumentasi dari 2 pendapat tadi. Ya, argumentasi para ulama, hujjah dari masing-masing para ulama terhadap 2 pendapat itu. Sebagian mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan sama sekali berdoa setelah sholat, setelah selesai salam. Ya, setelah selesai salam itu tidak ada doa, karena menurut para ulama yang mengatakan tidak ada doa mengangkat tangan setelah sholat, alasan mereka bahwa tidak pernah didapati Nabi SAW berdoa setelah selesai sholat lalu beliau mengangkat tangan seperti ini, itu memang nggak pernah didapati. Ini bukan berdoa berjamaah ya, itu tidak, sama sekali memang tidak ada. Maksudnya berdoa mengangkat tangan gini selesai sholat. Ya, kita lihat bahwasanya ini ada 2 pendapat para ulama dan kita berlapang dada dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tidak ada sama sekali dengan alasan-alasan seperti itu. Mereka membawakan contoh diantaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam apabila salam, selesai salat salam, assalamualaikum warahmatullah, maka beliau tidak memperlama duduknya dengan posisi salat tadi, baik itu tawarruk ataukah itu iftirash. Beliau tidak memperlama model duduk seperti itu, karena itu duduk salat maksudnya, kecuali sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau sebagian riwayat disebutkan didahului dengan istighfar. Beliau beristighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu beliau melanjutkan kalimat tadi, Allahumma antas salam. Nah, sekadar kalimat ini, ya, sekedar itulah beliau duduk. Maksudnya beliau nggak lama-lama posisinya begitu. Salam, nah ini kan masih posisi sholat namanya, ya kan? Posisi duduk sholat. Beliau tidak begitu lama dengan posisi sholat tadi, hanya sekedar istighfar 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Lalu beliau berpindah, iltafata, disebutkan dalam riwayat disebutkan yaltafit, ya, maksudnya yaltafit, iltifat ila ashabi, kata para ulama. Beliau akan berpaling untuk menghadap atau memandang
berbelok melihat arah para sahabat. Ya, beliau akan melihat kepada sahabat-sahabatnya. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau, dan tidak didapati beliau berdoa. Tidak didapati beliau berdoa mengangkat kedua tangannya. Baik. Nah, adapun para ulama yang berdalil bahwasanya ada syariat berdoa setelah salam, yaitu dengan beberapa riwayat-riwayat hadis, yang hadis tersebut ya diperbincangkan oleh para ulama, ya diperbincangkan oleh para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Di antaranya hadis yang di sana disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis dari Abu Umamah, ya. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qila ya Rasulullah," ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, ayyud du'a asma?" Doa apa yang paling didengar? Doa apa yang paling didengar? Maksudnya yang paling cepat dikabulkan. Maka beliau mengatakan, "Jauful lailil akhir," itu berdoa di sepertiga malam akhir atau di malam yang terakhir, di ujung malam, di tengah malam ataupun di ujung malam. Jauful lailil akhir. Kemudian kapan lagi? Wadubur salawatil maktubat, yaitu di dubur salat-salat wajib. Dubur. Nah, penyebutan dubur ini, makna dubur ini menjadi khilaf para ulama. Ya, karena dubur rajul, dikatakan dubur seseorang itu masih pada bagian anggota tubuh, bukan udah di luarnya. Paham ya? Sehingga para ulama memaknai sekiranya hadis ini sahih, dan sebagian ulama menyatakan hadis ini tidak sahih. Dan di sini beliau juga menyebutkan koreksi tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini dhaif. Ala inna hadzal hadis dhaif. Hadis ini menurut beliau dhaif. Sebagian yang lain mengatakan bisa terangkat ya hadis tersebut. Nah, anggaplah hadis ini sahih, kata para ulama. Anggaplah hadis ini sahih, maka makna dubur salawatil maktubat, dikatakan dubur tadi, itu masih pada bagian anggota tubuh, sehingga mereka memaknai bahwasanya doa yang mustajab yang kata Nabi di akhir salat adalah masih bagian salat sebelum salam. Faham ya? Sebelum salam, bukan setelah salam. Ini makna dubur. Nah, kata ulama yang lain tidak. Makna dubur ini bisa dimaknai setelah salam. Kenapa? Mereka bawakan juga riwayat-riwayat yang lain. Di sana disebutkan kalimat dubur, tapi ayat kursi. Ya kan? Kalau sekiranya hadis ini juga sahih. Kan disebutkan dalam beberapa riwayat setelah salat, dikatakan di situ dubur salat. Di akhir salat membaca ayat kursi. Kata mereka, ini ayat kursi di mana bacanya? Sebelum salam apa setelah salam? Setelah salam, kata mereka. Dan pada hadis tentang membaca ayat kursi setelah salat, itu kalimatnya juga pakai kalimat dubur. Ya, Anda jangan memahami dubur itu hanya dubur yang kita miliki ya. Dalam bahasa Arab secara makna dubur itu bagian belakang, bagian belakang itu dubur, bagian belakang terakhir. Nah, terjadi khilaf para ulama dengan hadis ini. Ya, dengan anggapan tadi ya, kalau sekiranya hadis ini sahih, dan ada yang mensahihkan. Ketika ada yang mensahihkan, menyatakan hadis ini bisa diamalkan, kata mereka makna dubur yang tadi, doa itu mustajab di dubur salat, membaca ayat kursi di dubur salat, atau beberapa zikir setelah salat itu pakai kalimat apa? Dubur. Sehingga kata mereka makna dubur di sini bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Sehingga kata mereka itu tadi disunnahkan, bahkan sangat disukai berdoa setelah salam dari salat 5 waktu. Ya, taib. Di sini ada khilaf para ulama. Itu intinya di sini yang beliau bahas, sangat panjang sekali, nggak mungkin kita bacakan semua. Intinya seperti itu. Ada dua pendapat ulama yang masing-masing membawakan hujahnya atas kedua pendapat tadi. Yang tidak ada itu berdoa berjamaah, itu nggak ada. Setelah salam sholat kan begitu ya, kemudian berdoa secara berjamaah. Ya, dipimpin juga oleh imamnya. Kemudian diaminkan. Nah, itu yang tidak ada.
Ya, itu sama sekali tidak ada dalilnya. Kalau tadi masih berdalil, para ulama masih melihat dalil-dalil ya terhadap itu. Bahkan ada ulama yang berdalil dengan ayat yang sedang kita bahas. Fa idza faraghta fansab, kata mereka, fa idza faraghta minas shalat fansab fid du'a. Jika sudah selesai salat, maknanya itu, ada yang makna itu, menafsirkan ke sana. Apabila sudah selesai salat ya Muhammad, maka bangkitlah untuk berdoa, karena inti salat itu tujuannya adalah untuk berdoa. Sehingga setelah itu berdoalah. Dan menurut mereka hukum asal berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ya, maka yang seperti ini dilonggarkan bagi kita semua. Tidak perlu taklid. Ya, santri-santri enggak perlu taklid sama ustadznya. Ustadz gimana? Saya lebih menguatkan tidak ada doa mengangkat kedua tangan, kecuali memang pada waktu itu kita teringat hutang. Doa ya kan? Teringat habis selesai salam, aduh hutangku ini lama betul selesai. Lalu kita berdoa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya boleh. Kapanpun kita boleh berdoa. Ya. Kalau saya pribadi tidak menguatkan adanya khusus berdoa setelah sholat 5 waktu. Tapi ada ulama yang menguatkan bolehnya. Ya, hanya saja para ulama yang membolehkan juga memberikan sedikit aturan. Kata mereka, untuk tetap mengikuti contoh Nabi, jangan selesai salam langsung doa. Seakan-akan ada syariat berdoa setelah salam. Itu tidak ada. Tapi utamakan zikir. Ya, utamakan zikir-zikir. Di sana disebutkan ada beberapa zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau tadi ayat kursi, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu Anda ingin berdoa silahkan. Ya, jika kita memang lebih condong kepada pendapat ulama yang lainnya dan sama-sama ada hujahnya. Tidak perlu di sini saling menjatuhkan satu dan yang lainnya, karena para ulama sendiri mereka santai saja dalam masalah ini, tapi masing-masing punya argumentasi. Artinya ketika kita beramal itu bukan cuma sebatas ikut-ikutan saja, kan begitu. Ya, sekiranya ada kita yang lebih menguatkan berdoa itu boleh setelah sholat 5 waktu, silahkan. Dengan catatan itu tadi kita punya hujahnya tadi. Di antara hujah para ulama itu tadi yang kita sebutkan. Ya, kata mereka bahwasanya makna ayat wa idza faraghta fansab, sejumlah ulama mengatakan maknanya itu adalah perintah doa setelah selesai sholat 5 waktu, ataupun hadis-hadis tadi. Bahkan mereka juga membantah hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan bahwasanya Nabi ketika selesai salam tidak didapati kecuali sebatas beliau mengucapkan istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ini tidak menunjukkan bahwasanya doa selesai salat itu tidak ada. Aisyah hanya ingin menjelaskan bentuk duduknya Nabi, kata mereka, bahwa Nabi tidak memperlama bentuk duduk salat, enggak memperlamanya. Sebentar saja, hanya sebatas mengucapkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam sampai tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Udah sebatas itu saja. Habis itu beliau merubah bentuk duduk. Beliau akan menghadap jamaahnya, menghadap kepada jamaah sahabat dengan berbagai macam bentuk. Enggak harus menghadap begini ya, terserah mau begini, terserah. Atau dia mau pindah ke sana, mau pindah ke sini, terserah. Yang penting Aisyah, kata para ulama yang menguatkan adanya doa, riwayat dari Aisyah itu bukan menunjukkan tidak adanya doa setelah salam, tapi hanya menunjukkan, Aisyah hanya ingin menunjukkan bentuk duduk Nabi tidak terlalu lama dengan bentuk duduk salat, kata mereka. Itu dibahas sini. Ya, cuma nggak bisa kita baca semuanya. Waktunya sudah 7. Intisarinya begitu ya. Intisarinya seperti itu. Ya, dalam hal ini kita berlapang dada terhadap 2 pendapat besar para ulama dalam masalah ini. Yang tidak ada jelasnya itu tadi ya, tidak ada doa berjamaah, zikir berjamaah selesai sholat, itu tidak ada. Kita dapati prakteknya sama sekali, atau dalil yang mendukung itu pun tidak ada. Ya, hanya saja ada sebagian orang memaksakan dalil itu menjadi dalil bolehnya berjamaah ya dalam berdoa dan berzikir. Kata mereka di dalam Al-Qur'an diperintahkan wazkurullaha dzikron katsiran. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ini kan domirnya kan jamaah. Kalian kan di situ kan?
Nah, maka nggak apa-apa kita juga berzikir, berdoa berjamaah. Ya nggak begitulah memahaminya. Ya kan? Nggak begitu memahaminya. Nanti bisa fatal nanti dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat yang lain juga disebutkan dengan bentuk jamak kan begitu. Ya dengan bentuk jamak. Ada banyak ayat tentang haid, ya kan? Ayat-ayat tentang berhubungan, mendatangi istri, gitu. Itu kan bentuknya jamak. Apa itu bisa kita amalkan juga? Bahwasanya berjamaah juga. Ya, salah kan begitu. Nah, ini fatal kalau membawakan ayat, memaksakan itu sebagai dalil untuk kebid'ahan. Ya. Baik, kalau tadi itu tidak dikatakan bid'ah. Ya, berdoa selesai salam itu tidak dikatakan bid'ah karena ada hujjah para ulama dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian terserah jamaahnya nanti ya pokoknya. Enggak harus ikut ustadznya juga karena ini masalah yang lapang dan longgar. Tapi kalau sudah kita rojihkan satu ya sudah. Nanti dapat temannya yang memilih pendapat yang lain, ini hal yang biasa di kalangan para ulama juga hal ini biasa. Kadang kita yang enggak biasa gitu ya. Kita enggak biasa dengan khilaf-khilaf yang mu'tabar yang di sana memang sudah dibahas oleh para ulama. Terakhir, beliau mengatakan waddih makna qaulihi ta'ala. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Raghabah, ya. Raghabah itu harapan. Wal makna, al makna wallahu a'lam, maknanya wallahu a'lam, ij'al raghbataka fihi, jadikanlah harapanmu padanya, pada Allah Ta'ala, duna man siwah, bukan kepada selainnya, min khalqi, dari makhluknya. Jadi jadikanlah Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tempat untuk berharap kita. Jadikan. Ya, ini fi'il amr loh. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu ya engkau tujukan harapanmu. Jadi kalau kita mau berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, tatkala kita berharap, cita-cita kita ingin begini, ingin begitu, ingin dapat ini, dapat itu, maka semua harapan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadikan Allah Ta'ala sebagai tempat untuk menumpahkan harapan kita semua kepadanya. Paham ya semua ya? Jadi kalau kita punya harapan, yang namanya manusia pasti punya cita-cita, punya keinginan. Nah, apapun keinginan kita dari keinginan kebaikan kita, maka semua harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai tafsir surat Asy-Syarh ini atau Insyirah. Sudah kita jelaskan ayat 1 sampai 8 dari apa yang beliau jelaskan di sini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke surat yang berikutnya, yaitu surat At-Tin, ya, surat At-Tin insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.